Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, perkenalkan nama saya Teo Febrian. Saya General Manager dari Saung Angklung Ujo saat ini. Eh, kakek saya adalah founder, pendiri dari Saung Angklung Ujo. Dan kurang lebih gak kerasa, alhamdulillah udah setengah abad kami berada di sebuah kawasan di Jalan Padasuka, Bandung. Kurang lebih hanya sekitar 5 kilometer dari sini Bapak Ibu sekalian. Nggak jauh, tapi mungkin banyak yang belum datang ke sana. Kami persilahkan untuk datang ke sana, main-main. Ke sana ngelihat apa yang ada di sana. Kita di sana punya di bawah adalah sebuah kawasan budaya. Di mana udah secara turun-temurun dari generasi ke generasi, baik itu dari playernya, baik itu dari para penarinya, ataupun dari para pengurusnya. Selain itu juga di atas 4 kilometer dari situ kita punya sebuah konservasi. Di sana kita menanam kurang lebih sekitar 100 lebih varietas bambu. Dan ada ribuan pohon bambu yang kita tanam di sana. Kenapa kita tanam di sana? Karena kita sadar betul bahwa saat ini di kawasan Padasuka di daerah Bandung Timur itu rawan sekali terhadap bencana. Jadi kalau Bapak Ibu adik-adik semuanya lihat di Google Earth, Saung Angklung Ujo itu kita paling hijau. Karena di bawah, di tempat kami itu kita nanam ribuan pohon. Dan di atas ada lebih banyak lagi, sekitar 5 hektar kita nanam ribuan pohon juga di sana. Saung Angklung Ujo ini tercipta dari kecintaan kakek saya, almarhum Bapak Ujo Ngalanggena dan Ibu Sumiati terhadap pendidikan anak dan seni budaya tradisional Sunda. Jadi Abah sama Nin itu adalah seorang guru, seorang pengajar. Jadi nenek saya, Ibu Sumiati itu adalah seorang kepala sekolah, kurang lebih hanya beberapa meter dari Saung Angklung Ujo saat ini. Beliau kepala sekolah, begitu juga dengan kakek saya juga seorang guru, seorang pengajar. Dan guru beliau adalah Bapak Dayeng Sutikna. Beliau adalah yang menciptakan, ada yang tahu di sini siapa Bapak Dayeng Sutikna? Belum tahu? Holy moly. Bapak Dayeng Sutikna itu adalah beliau guru dari kakek saya. Dulu itu punya gitar adalah sebuah privilege. Kebayang gak sih? Punya gitar adalah sebuah privilege. Apalagi punya piano di rumah. Itu adalah very orang yang sangat-sangat benar-benar privilege banget. Bapak Dayeng Sutikna saat itu melihat bahwa musik itu dulu yang asalnya pentatonik, da, mi, na, ti, la, da. Dia pengen semua murid-muridnya itu, Bapak Dayeng Sutikna juga guru, itu bisa bermain alat musik. Sehingga dengan keterbatasannya itu, melihat bahwa gitar adalah privilege, piano adalah privilege. Dengan tanpa sengaja, semestanya mendukung, beliau menciptakan angklung yang asalnya bernada dasar pentatonis, dia serut menjadi nadanya diatonis, sehingga angklung itu menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bernada dasar diatonis. Kurang lebih itu Bapak Dayeng Sutikna. Bapak Dayeng Sutikna adalah guru dari kakek saya. Jadi setelah itu dia bagikan angklungnya dan akhirnya murid-muridnya yang asalnya yang bisa bermain musik barat, quote and quote, bermain musik pop itu adalah orang-orang yang berprivilege. Pada saat itu yang bisa bermain musik angklung, semua orang bisa bermain musik angklung murid-muridnya. Tepuk tangan buat kakeknya, buat gurunya kakek saya. Maaf ya saya sedikit nervous soalnya di sini ada bapak-bapak yang kayaknya hebat-hebat. Oke, sekitar 50 tahun yang lalu, di sekitar tahun 60-an, kakek nenek saya itu dikaruniain 10 orang anak. Memulai perjalanan untuk mendirikan sebuah kesenian, sebuah paguyuban, sebuah kawasan kesenian Sunda yang unik. Jadi dulu Abah itu punya anak 10 orang. Buat orang zaman dulu itu biasa banget ya, punya anak 10 orang. Dan saat itu Abah itu karena seorang guru, Abah mengajarkan kepada uwa-uwa saya, kepada ayah saya, kepada paman saya, kepada bibi saya,
bagaimana cara bermain angklung. Dan saat itu yang bermain angklung hanya orang tua kami dan juga sepupu-sepupunya. Di Jalan Padesuka itu juga yang sampai dengan saat ini berdiri 50 tahun lebih, itu kita berkesenian bukan karena orang datang untuk menonton. Kami berkesenian ada ataupun tidak ada orang, kami berkesenian, kami memainkan alat musik setiap hari, setiap pukul jam setengah 4 sore. Jadi kami bermain musik, kami bermain angklung, kami menari, itu bukan karena orang datang, tapi ada ataupun tidak ada orang, Bapak Ibu sekalian bisa datang ke tempat kami dan bisa melihat orang-orang berkesenian. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya zaman dulu itu, jadi mainnya itu sekitaran di... Tidak berlindung dalam... Sorry, back. Dulu itu mainnya itu di pinggiran sawah, nggak ada tiket masuk karena nggak berpikiran bisnis saat itu, hanya berpikirannya itu adalah ngamumule. Di sini ada yang tahu tentang ngamumule nggak sih? Artinya ngamumule? Kalau ada yang tahu artinya ngamumule, aku kasih bros angklung. Ada yang tahu arti dari ngamumule nggak? Ah iya, melestarikan, betul sekali Ibu. Tepuk tangan. Aku nggak nyampe lagi ngasihnya. Boleh minta bantuan nggak Kak? Iya, jadi ngamumule itu, mohon maaf Ibu, ya. Jadi dulu itu cuma ngamumule doang, cuma melestarikan doang. With or without ada penonton, kita akan bermain musik saat itu. Adapun juga di situ ada donation box saat itu gitu, bebas orang mau menyumbang berapapun juga. Itu dipergunakan untuk kepengurusan dan supaya dalam hal merawat, melestarikan itu kita karena pasti ada bensin yang harus dikeluarkan, ada pegawai yang harus dikeluarkan gitu. Adapun donation box itu diperlukan untuk itu. Gitu. Itu kurang lebih. Tidak berlindung dalam keterbatasan, bersepeda dengan jarak. Oke. Saya mau cerita dulu tentang kakek saya. Kakek saya ini seorang yang sangat unik sekali. Beliau sangat aktif sekali. Dan saat ini Sawang Angklung itu punya quotes, nature, culture, in harmony. Saat kakek saya itu di depan rumahnya tumbuh pohon pepaya, di depan pintunya tumbuh pohon pepaya, itu bukan pohon pepayanya yang beliau pindahkan, tetapi pintunya yang beliau pindahkan. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini kami di Sawang Angklung Ujo tidak pernah menebang satupun pohon, justru kami membiarkan tanaman itu tumbuh, dan di saat memang ada tempat yang memang kira-kira perlakuannya kurang sempurna, katakanlah tanaman buah. Dia nggak mungkin di tempat yang rimbun, dia senangnya yang sinar mataharinya itu full sun. Jadi kami pindahkan di tempat yang full sun. Dan selain itu kakek saya juga sangat aktif sekali, beliau dari pagi-pagi sehingga saya sewaktu saya umur 2 tahun itu beliau udah berkegiatan. Either itu dia jalan kaki ke alun-alun atau enggak beliau naik bus damri dan pulangnya minta dijemputin supir atau enggak dia pulangnya naik bus damri lagi. Kurang lebih seperti ini kegiatan kakek saya zaman dulu. Tidak berlindung dalam keterbatasan, bersepeda dengan jarak kiloan meter ke berbagai titik di kota Bandung. Untuk membuat para asing penasaran dengan keunikan yang Mang Ujo perlihatkan dengan bambu yang diukir nama kebanggaan. Udah? Oke, jadi kakek saya itu gak bisa diem dan selalu bawa kartu nama di sakunya. Kartu namanya bukan seperti yang saya punya kayak gini, kartu namanya terbuat dari bambu, dibakar gitu. Beliau selalu ngobrol sama orang lain, siapapun juga orangnya. Di saat dia bertemu dengan orang yang memang punya kebutuhan akan beliau bantu. Di saat ada orang yang memang let's say dia potensial untuk mencintai kebudayaan, akan beliau berikan kartu nama untuk diundang ke tempat kami. Ini kartu namanya yang beliau bikin dulu dari zaman dulu dan masih beliau pergunakan sampai dengan beliau meninggal di tahun 2001. Itu beliau nggak pernah, kakek saya itu nggak pernah ngerubah kartu namanya, selalu kayak gini. Oke. Abah Ujo selalu mengatakan bahwa angklung bukan hanya sekedar alat musik. Angklung adalah cara belajar hidup. Anak-anak yang datang ke Sawang Angklung Ujo tidak diajarkan untuk menjadi yang paling hebat,
Mereka diajarkan untuk mendengar, menunggu, dan menghargai orang lain. Karena harmoni itu tidak lahir dari satu orang yang sempurna. Oke. Ini kurang lebih quotes-nya, tapi saya tadi menarik banget. Tadi saya ikutan ada di holding room, tapi saya main jalan-jalan ke tempat teman-teman di 1 menit, oh my gosh. Oke, kita next aja kali ya ceritanya. Next. Oke, aku ada sedikit dari Saung Angklung, dari kami, dari filosofi-filosofi yang Abah Ujo turunkan. Ada sedikit yang ingin kami sharing kepada orang tua. Yang pertama, saya juga sebagai orang tua, saya umurnya 40 tahun by the way. Anak kita itu tidak harus sama dengan kita. Saya nggak ngajarkan anak saya Sidra yang juga bersekolah di tempat yang holistik, juga inklusif, itu untuk menjadi sama seperti saya. Tugas kita sebagai orang tua bukan mencetak, tapi menemani proses. Saya belajar dari Abah Ujo tidak pernah memaksakan cucunya untuk menjadi seorang seniman. Beliau hanya menunjukkan cinta pada apa yang beliau lakukan. So, saya juga sama kayak teman-teman yang ada di sini. Dulu dari umur 2 tahun sampai dengan SD saya dipaksa untuk main angklung sebenarnya sama ayah saya. Dipaksa untuk main drum. Di saat SMP kayaknya itu gak terlalu keren gitu. Akhirnya saya ngeband, main band-bandan, Britpop. Saya main lagu-lagu Britpop. Pas SMA saya juga bareng sama kayak teman-teman. I don't really like to go to school because sometimes it doesn't make me cool. So I go to old school and I'm become a cool. Jadi dari tahun 2003, dari SMA saya udah siaran di Radio OS sampai dengan 11 tahun. Tapi akhirnya baru sekitar 2 tahun saya ngerasa bahwa saya juga punya bisnis. Sebenarnya ada sebuah cafe di Jalan Marta Dinata. Di situ pernah stand up comedy secara free, ada Raditya Dika, Ernest, Panji, bahkan Wakil Presiden Gibran aja pernah stand up comedy di Bobber Cafe di tempat saya. Saya pernah juga berbisnis gitu, dan saya ngerasain, setelah merasa keren ini semua, kayaknya saya harus kembali pulang ke rumah deh. Itu akhirnya saya kembali setelah kurang lebih 2 tahun ke rumah, menjalankan bisnis keluarga kami, menjadi general manager di Saung Angklung Ujo. Oke, terima kasih Bapak. Untuk guru dari filosofi Abah Ujo kurang lebih kami rangkum, anak itu bukan gelas yang kosong, tapi benih. Setiap benih itu mereka punya karakteristik yang unik. Semuanya benih-benih itu berbeda-beda treatmentnya. Ada yang perlu intensitas matahari tinggi, ada yang perlu humidity-nya tinggi, ada yang perlu airnya tinggi. Tapi setiap benih itu everyone is unique. Oke, guru adalah penjaga arah bukan sekedar pengajar materi. Jika hari ini banyak anak yang percaya diri untuk berdiri di panggung ini, kayak tadi speaker-speaker sebelum saya, itu biasanya karena dulu ada satu guru yang percaya kepada anak-anak itu. Tepuk tangan buat speaker-speaker yang tadi berani untuk berdiri di sini. Buat adik-adik sekalian, saya rangkum filosofi dari Abah Ujo yang banyak itu. Kita tidak harus jenius untuk berdampak. By the way, saya SD Priangan, SMP 2 Bandung, SMA 5 Bandung, Hukum Unpad. Nggak lulus by the way di Hukum Unpad. Karena waktu itu ya gitu, siaran di Radio OS, terus ada usaha bikin kafe di Jalan Riau. Jadi tidak lulus dan tidak harus jenius. Mulai dari hal kecil, kayak yang Abah Ujo lakukan, dari tidak ada siapapun juga yang nonton di sebuah sawah di Jalan Padesuka, berjalan-jalan, berkeliling-keliling kota Bandung, membagikan kartu nama dari bambu. Hidup adalah sebuah keputusan adik-adik. Adik-adik boleh memilih, apakah saat ini adik-adik mau berada di ruangan ini, atau mau keluar, main Mobile Legends, main Roblox, atau main PUBG, ya gak sih? Jadi dari setiap keputusan kecil, apapun juga, hidup adalah tentang mengambil sebuah keputusan. Dan yang ketiga, budaya atau passion apapun bisa jadi masa depan kalau dikerjakan serius. Satu quotes lagi dari Abah Ujo, dari kakek saya, itu adalah what you are, what job you have chosen, do it well, and do it with love. Because with love, you are dead before you die.
Artinya kurang lebih siapapun juga kita, apapun juga yang kita kerjakan saat ini, jadi student, jadi guru, any kind of it, do it well, lakukanlah dengan baik, do it with love, lakukanlah dengan kecintaan. Karena tanpa cinta, because without love, you are dead before you die. Kita mati sebelum meninggal. Wow, kita mati sebelum ajal kita. Itu quotes-nya dari Abah Ujo. So, passion, apapun juga yang kalian milikin, apapun juga yang kalian senengin, perdalam dan terus cintain apa yang kalian lakuin. And the last but not least, quotes dari Pak Ujo adalah, saya mendirikan Saung Angklung Ujo bersama dengan istri saya, dengan cita-cita saya ingin memberikan kebahagiaan kepada setiap insan bermodalkan kemampuan yang saya miliki. Beliau modalnya gak banyak, modalnya Ujo itu hanya U, ulet, D, disiplin, J, jujur, dan O, optimis. So Ujo adalah ulet, D, disiplin, J, jujur, O, optimis. Saya melihat banyak anak-anak, saya melihat banyak permainan tradisional anak-anak, dan saya pun melihat alam sekitar, kemudian saya mengharmonikannya. Ini adalah quotes beliau yang beliau bikin sekitar tahun waktu saya SD mungkin. It's about 35 years ago maybe, yeah. Kurang lebih seperti itu. Oke, that's all. Terima kasih banyak adik-adik semuanya. Saya senang-senang banget ngelihat di sini adik-adik ada yang berpakaian Jawa, ada yang berpakaian Lombok, ada yang berpakaian Sunda, tapi merasa comfortable, merasa nyaman untuk memakai pakaian ini dan merasa bangga. Saya yakin generasi saya, millennials, generasi Z dan generasi Alpha, itu comfortable, kita nyaman sebenarnya dengan ngamumule atau melestarikan budaya. Terima kasih banyak, semoga selalu nyaman dalam berbudaya dan melestarikan kebudayaan. Tradisi bukan untuk disimpan, tapi untuk dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.